Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi selamat datang kembali di Andi Kriston Channel, dan di video kali ini kita akan mengulas kembali untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market dari Bitcoin. Teman-teman, ini adalah segmen analisa pagi ya. Seperti biasa, kita akan mulai pembahasannya dulu dari kalender ekonomi, dan hari ini kita berada di tanggal 20 Juni 2024. Hari ini kita akan dapat beberapa rilis data yang banyak banget teman-teman, datangnya dari Bank Sentral Inggris ya, di mana hari ini akan ada keputusan terkait dengan suku bunga di Inggris. Teman-teman, ada voting untuk cut or hike rate ya. Jadi bisa dibilang saat ini suku bunga di Inggris itu ada di 5,25%, dan kemungkinan secara konsensus di sini prediksinya adalah suku bunga dipertahankan di poin tersebut. Jadi tidak ada penurunan ataupun kenaikan. Sementara itu di Indonesia sendiri itu ada juga keputusan terkait dengan suku bunga. Saat ini suku bunga di Indonesia ada di 6,25%. Kemudian data-data yang lain adalah data terkait dengan jobless claim dari Amerika Serikat ya, initial jobless claim. Klaim pengangguran awal, kita bisa melihat nih seperti apa kondisi dari data pengangguran di sana. Semakin besar data pengangguran, maka berarti ekonomi semakin lemah ya untuk Amerika Serikat. Dan otomatis dengan meningkatnya jumlah pengangguran tersebut, rencana dari The Fed untuk menurunkan inflasi cenderung lebih gampang. Namun kalau jumlah penganggurannya cenderung turun, itu berarti perekonomian berjalan, orang-orang punya duit. Kalau orang punya duit, dia bisa spending, inflasi cenderung bakalan menguat. Jadi itu ada korelasinya, teman-teman. Kalau kita lihat sih dari ekspektasi konsensus saat ini initial jobless claim-nya mengalami penurunan. Artinya adalah jumlah tingkat penganggurannya turun. Artinya lebih banyak orang yang bekerja. Otomatis inflasi, nah itu bisa jadi stabil ataupun malah mengarah ke tren peningkatan. Ya tergantung lah bagaimana kondisi perekonomian. Itu kemudian dari data yang lain ada crude oil inventory dari Amerika Serikat juga mungkin akan memberikan impact terhadap market ya. Jadi waspada dengan beberapa rilis data hari ini karena berpeluang untuk membuat market cukup volatile. Sedikit review aja, kemarin rilis data terkait dengan CPI inflation dari Inggris itu ya bisa dibilang secara year on year mengalami penurunan ke tingkat 2%. Artinya saat ini inflasi di Inggris dalam posisi yang sangat-sangat stabil, teman-teman. 2% CPI-nya. Jadi ini berita yang bagus untuk data inflasi kemarin. Menarik ya, bank sentralnya justru memilih untuk mempertahankan suku bunga, tidak melakukan cut rate. Oke, itu dari beberapa data yang cukup penting di perdagangan hari ini. Waspada dengan volatilitas pada market. Kita lanjut ke beberapa berita yang ada di market kripto. Nah, sebelumnya teman-teman aku mau forward satu event dari exchange Gate.io. Sekarang lagi ngadain event terkait dengan trading competition. Bagi kalian yang suka trading nih, jadi temanya saat ini adalah meme token. Meme token kayak Doge, Shiba, PP, Meo, Floki, Dog, Bread, Turbo, Maga, Peng, kemudian Bukan, MOG, Baby Doge, dan juga meme token lainnya yang ada di aplikasi Gate.io. Bisa teman-teman tradingkan ya. Jadi event ini dari 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2024. Jadi ada sekitar total 10 hari untuk teman-teman bisa mengikuti event tersebut. Jadi hadiahnya bermacam-macam. Ya, bonus untuk liga perdagangan tertinggi itu ada di 10.000 US dollar. Ya, untuk partisipan itu ada di 3.000 totalnya. Kemudian untuk pengguna baru ada di 2.000 US dollar, teman-teman. Dan ya untuk perhitungannya ini berdasarkan volume trading. Volume trading di market spot. Itu termasuk volume beli dan juga volume jual, teman-teman. Untuk syarat dan ketentuannya, teman-teman wajib untuk menyelesaikan KYC tahap kedua sebelum eventnya berakhir. Teman-teman trading minimal itu ada di $20 untuk setiap transaksinya. Itu teman-teman. Jadi setiap transaksi yang kalian lakukan itu akan diakumulasi ke depannya sehingga teman-teman bisa untuk memperoleh rewardnya. Jadi kompetisi tradingnya itu aku akan sertakan di kolom deskripsi. Jadi cara mainnya kayak gini. Teman-teman di sini wajib untuk bikin klub atau bikin tim ya, buat tim. Atau teman-teman juga bisa join tim yang sudah ada.
Nanti dari tim ini itu bakalan dikumpulin nih akumulasi jumlah volume trading terbesarnya siapa, teman-teman. Nah, yang paling besar tentunya akan memperoleh peluang untuk cuan ya di kompetisi ini. Teman-teman bisa bikin tim. Nah, khususnya buat teman-teman nih yang mungkin nonton video ini yang punya klub VIP, yang punya grup VIP, teman-teman bisa ajak komunitas kalian untuk ikutin kompetisinya. Jadi bikin avatar, ya terserah gambarnya mau pakai apa, kemudian bikin namanya, terus tetapkan persetujuan otomatis pada permohonan keanggotaan, ya ini bisa ya atau tidak. Kalau teman-teman sudah bikin klubnya, kumpulin member kalian, ya ajak mereka join, kemudian bisa dikalkulasi tuh berapa nanti kira-kira modal yang akan dikeluarkan untuk mengikuti trading ini. Jadi hadiahnya cukup bervariasi. Bagi teman-teman yang mungkin nggak punya komunitas juga, teman-teman juga bisa langsung ya gabung dengan tim lain. Coba teman-teman cari di mana ada tim Indo di sini, mungkin nanti bisa lebih mudah untuk melakukan apa namanya komunikasinya ya teman-teman. Gitu. Jadi eventnya sangat-sangat terbatas. Teman-teman bisa langsung join ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa cek link yang ada di kolom deskripsi video ini. Oke, kita akan langsung lihat dari berita-berita yang ada pada market kripto. Yang pertama ada Ethereum, kemarin dinyatakan menang ya. Hari ini kami dengan senang hati mengumumkan kemenangan besar bagi pengembang Ethereum. Karena penyelidikan dari SEC terkait dengan Ethereum Volume 2.0 itu sudah dihentikan. Dan SEC tidak akan mengajukan tuntutan atas tuduhan bahwa penjualan Ethereum sebagai aset sekuritas. Jadi resmi, Ethereum sudah menang. Tentu saja ini adalah sebuah berita bagus untuk kemudahan peluncuran proposal S1 ya, di mana S1 tersebut adalah sebuah proposal yang mana Ethereum kedepannya bisa diperdagangkan sebagai ETF. ETF Ethereum bakalan ada. Kita dapat informasinya deadline-nya ada di 2 Juli 2024. Semoga nggak mundur lagi. Kalau itu benar, maka siap-siap Ethereum bisa diperdagangkan di tanggal 2 Juli nanti. Hopefully bisa terrealisasi. Jadi ini berita yang sangat-sangat bagus untuk market ya. Konsensus sudah mengkonfirmasi bahwa Ethereum sudah menyelesaikan, sudah selesai diinvestigasi sama SEC. Dan harusnya SEC ya bisa tetap fokus untuk lanjutan daripada proposal dari ETF ini. Jadi ini berita yang sangat bagus untuk Ethereum. Berita yang lain datang dari Arthur Hayes ya, salah satu investor, co-founder BigMax, exchange BigMax, dan juga CIO dari Maelstrom Fund. Jadi salah satu perusahaan manajer investasi. Kabarnya dia menyukai aksi dari Seedcoin dan berombak, dan dia siap untuk menambahkan Pendle dan juga Dogecoin ke walletnya. Wow, ini berita yang sangat-sangat menarik ya dari Arthur Hayes. Jadi ini bisa menjadi sentimen yang bagus untuk Doge dan juga Pendle. Memang kemarin kita sempat forward sebuah berita terkait dengan banyaknya hedge fund yang mulai mempertimbangkan untuk masuk ke meme coin. Jadi luar biasa banget meme coin yang tidak punya fundamental apa-apa, secara fungsional juga kadang-kadang nggak ada, ya kan? Tapi dia punya kekuatan komunitas, justru sangat-sangat diminati oleh banyak hedge fund. Lalu berita terbaru datang dari Layer Zero Foundation. Jadi token ZRO bakalan listing. Ya, jadi pembukaan untuk register yang sudah garap airdropnya sudah dimulai dan diberikan deadline per hari ini. Deadline-nya di tanggal 20 Juni 2024. Jadi teman-teman bisa ikutin yang memang sudah sempat garap nih untuk airdrop dari Layer Zero, bisa langsung ya kunjungi Twitternya dan klik register layerzerofoundation.com. Teman-teman akses, kemudian masukkan wallet kalian di sana. Nanti teman-teman akan langsung melihat nih apakah teman-teman eligible to achieve ya, atau to have the airdrop teman-teman. Jadi registernya sudah bisa dimulai. Jadi siap-siap nih, Layer Zero bakalan masuk ke periode lock sebelum akhirnya distribusi airdrop. Kemudian berita yang terbaru datang dari Pantera Capital saat ini siap untuk menguncurkan dana sampai 200 juta US dollar ke proyek berbasiskan AI.
Pantera melihat bahwa AI ini akan menjadi masa depan, ya 10 tahun, 15 tahun ke depan, siap-siap saja dunia akan dipenuhi oleh AI. Di mana dari CEO-nya sendiri sudah mengatakan bahwa mereka melihat bahwa AI ini akan menjadi sesuatu yang ada di masa depan. Dan juga bersama dengan beberapa venture capital lain kayak Coinbase, Circle, dan juga Bitstamp, mereka akan siap menambah portfolio mereka, teman-teman, di pasar AI. Jadi ini berita yang bagus sebenarnya dari pengembangan proyek-proyek. Ya, mungkin proyek-proyek kripto berbasiskan AI juga ada yang diinvest oleh Pantera Capital. Kemudian dari berita yang lain ada Bitwise baru aja amandemen untuk Ethereum ETF filling mereka. Jadi pengajuan ETF Ethereum mereka sudah diamandemen dan Pantera siap untuk invest. Ya, interesting. Tertarik untuk invest sekitar 100 juta US dollar untuk membeli, teman-teman, dari produk Ethereum ETF yang akan diluncurkan oleh Bitwise. Jadi ini juga berita akumulasi yang sangat-sangat baik dari Pantera Capital. Berita yang lain datang dari Pantera Capital terkait dengan mereka lebih condong ke Joe Biden. Pantera Capital melihat bahwa Joe Biden saat ini sudah pivot dan mulai pro terhadap kripto. Terbukti dengan beberapa berita yang mengatakan bahwa Joe Biden sudah mulai membuka kampanye dengan menggunakan kripto ya. Jadi pendanaan kampanye mereka sudah bisa dilakukan dengan kripto. Jadi ini melihat peluang, Pantera melihat peluang terkait dengan pemerintahan Joe Biden yang bakalan maju lagi sepertinya di Pilpres ini, dan ya sepertinya mereka akan pro terhadap Joe Biden. Itu kemudian berita datang dari Binance. Binance siap untuk appeal atau mengajukan banding terkait dengan denda yang diberikan kepada mereka sekitar 4,4 juta US dollar di regulator Kanada, teman-teman. Jadi ini berita yang sangat-sangat memukul Binance sebenarnya, karena di tahun lalu Binance kena banyak sekali FUD. Pertukaran kripto currency Binance mengajukan banding atas denda sekitar 4,4 juta ya yang dikenakan oleh Pusat Analis Transaksi Laporan Keuangan Kanada pada bulan Mei kemarin. Dalam pengajuan tanggal 5 Juni, Sistem Pengadilan Federal Kanada, Binance Holding mengajukan pemberitaan tentang banding untuk menurut undang-undang terhadap Direktur Fintrack atas tuduhan ketidakpastian terhadap peraturan anti pencucian uang dan juga penggunaan pendanaan terorisme. Jadi kena kasus si Binance. Berita yang lain juga datang dari Binance launch holder airdrop to BNB holder. Wow, ini berita yang bagus, teman-teman. Buat teman-teman yang punya BNB, teman-teman berpeluang untuk mendapatkan airdrop. Ya, airdrop ini adalah airdrop dari token-token yang bakalan launching di Binance. Jadi ini adalah privilege sebenarnya bagi para BNB holder. Ya, BNB holder akan dapat sebagian kecil dari jumlah token yang akan listing di Binance. Ini berlaku bagi teman-teman yang sudah melakukan staking atau memaksimalkan fitur earn kalian di aplikasi Binance. Teman-teman wajib untuk subscribe, entah itu fleksibel atau lock BNB holding kalian. Ya, setiap token yang listing, teman-teman berpeluang untuk mendapatkan airdropnya. Jadi ini tentu saja merupakan berita yang sangat-sangat bagus untuk para BNB holder. Itu. Jadi ini bakalan meningkatkan jumlah adopsi pemegang BNB. Hopefully harganya bisa lebih stabil. Kemudian berita yang lain datang dari Binance Lab, bakalan invest in Rengo. Ya, dia akan invest di sebuah project namanya Rengo, sebuah project yang mendukung cross-chain swap dan juga bridge di berbagai macam layanan jaringan, teman-teman. Ini bakalan support ya. Rengo ini akan menjadi cross-chain exchange atau decentralized exchange yang bakalan meluncur. Jadi bisa dibilang kategorinya bisa dibilang DEX ya, Rengo DEX. Itu nanti bakalan ada beberapa jaringan cross-chain seperti yang ada di Cosmos, Tron, Solana, Bitcoin, termasuk juga layer kedua dari Ethereum. Oke, kemudian ada berita terkait dengan celah yang ditemukan oleh para peneliti terkait dengan exchange Kraken. Exchange Kraken ini dikabarkan kena bugs ya, di mana bugs tersebut itu membuat sekitar 3 juta US dollar
hilang ya dari reserve yang dimiliki oleh Kraken. Jadi Kraken sendiri sih sudah mengatakan bahwa tidak ada pengguna yang terancam. Namun ini juga menimbulkan kekhawatiran bagi para investor. Jadi celah yang terjadi pada Kraken sudah disampaikan langsung oleh Certic di Twitternya terkait dengan beberapa masalah keamanan, seperti memang transaksi Kraken, ada seorang aktor yang tidak diketahui siapa ya melakukan transaksi secara ilegal. Kemudian juga ada masalah terkait dengan penarikan, khususnya penarikan yang di-trigger dengan jumlah yang besar. Itu terjadi bugs dan juga masalah. Jadi ini meningkatkan kekhawatiran banyak investor terhadap exchange Kraken. Jadi waspada bagi teman-teman yang ada pegang Kraken, ini sudah merupakan sign yang tidak aman, teman-teman. Ada sesuatu yang tidak wajar yang bisa mengancam para investor, meskipun sebenarnya belum ada kasus kehilangan yang sempat dilaporkan. Kemudian berita yang lain datang dari Notcoin founder yang cukup optimis terhadap perkembangan dari Telegram. Teman-teman, belakangan ini banyak banget game-game yang bermunculan di Telegram. Ya, aku sendiri sudah garap beberapa. Dan juga kalau kita lihat dari optimisme yang dilontarkan nih oleh founder daripada Ton ya, Ton Games ya, atau Notcoin. Nah itu dia menjelaskan bahwasanya game yang ada di Telegram ini bakalan menjadi salah satu cara baru bagi orang-orang untuk cari airdrop. Jadi orang-orang dulu cari airdrop itu ribet, masuk ke website, kemudian ya join ke sana ke sini, jadi sangat-sangat tidak praktis ya. Sementara di Telegram dia difasilitasi dengan banyak sekali kemudahan. Jadi game-game baru seperti Kittyson atau Hamster Combat, nah itu adalah hanya awal, teman-teman, hanya awal dari perkembangan ke depannya yang bakalan terus mereka upgrade ya. Jadi dari sini kita bisa melihat adanya peluang baru untuk pengembangan project dari Telegram. Mungkin impact-nya akan masuk ke Notcoin, Toncoin, atau mungkin juga project-project yang baru yang sedang berproses ya. Salah satunya adalah Hamster Combat. Hamster Combat dengan dengan gamenya teman-teman pasti udah tahu ya, tap-tap gitu, dan dia akan listing di Bitget. Nah, beberapa exchange kan udah announce ya, kayak KuCoin, Get.io, kemudian Bitget sekarang udah ikutan. Siap-siap bakalan meluncurkan Hamster. Ya, nama tokennya adalah HMSTR yang akan masuk ke fase pre-market. Wah, ini potensi banget sebenarnya. Dan ini belum terlambat bagi teman-teman yang ketinggalan garap. Kemarin aku sudah posting juga beberapa kode Morse yang bisa teman-teman dapetin ya. Jadi ini kode Morse yang bisa teman-teman dapetin di komunitas Telegram kita. Kode Morse hari ini adalah fork ya. Jadi tap, hold, tap. Nah itulah nanti kita pelajari sama-sama, dan kita juga udah bikin komunitasnya di Telegram juga teman-teman. Di sini aku udah posting ya bagaimana teman-teman bisa untuk melakukan. Ini aku kick out nih orang. Jadi ada banyak FAT di komunitas Telegram karena memang saking besarnya, jadi kita harus kita nanti akan cut off. Tapi yang pasti teman-teman yang mau garap ya untuk airdrop dari banyak permainan di aplikasi Telegram, teman-teman bisa feel free aja buat join di komunitas kita ya. Jadi di sini ada banyak sekali kayak Hamster, Rocketo, Lunar, Supermeo, Games dan lain sebagainya. Nah itu teman-teman boleh tuh untuk ikutin airdropnya. Siapa tahu listing. Kita juga akan update secara berkala ke depannya guys. Jadi itu ya, ya itu linknya nanti aku akan sertakan juga langsung di kolom deskripsi video ini. Teman-teman, sekarang kita akan lihat gimana sih pergerakan dari market ya, especially market dari Bitcoin-nya sendiri. Kalau kita lihat sih secara market, Bitcoin ini cenderung masih dalam proses konsolidasi. Bitcoin masih bergerak di range antara 65 ribuan ya, dan ya naik turun lah. Cuman BTC Dominance di perdagangan kemarin mengalami tren koreksi, sehingga ini merupakan sebuah berita bagus untuk altcoin. Terlihat beberapa altcoin kemarin mengalami rally. Ethereum memimpin kenaikan 2,5%. Ya, beberapa altcoin lain yang agak strong itu justru ada di layer kedua Ethereum kayak Matic. Kemudian beberapa DEX juga mengalami kenaikan. Ya, ada AAV yang juga running di Ethereum.
Kemudian Ondo Finance kemarin menguat 4%. Fed AI aku pantau itu naik sampai 20-an%, teman-teman. Terus juga ada Manta. Oh, Manta ini masih berjibaku melawan selling pressure yang sangat-sangat kuat. Oke, itu jadi ya bisa dibilang kondisi market saat ini masih konsolidasi, namun jangan khawatir teman-teman, ini adalah fase yang cukup wajar. Dan juga secara time frame daily kita masih belum menemukan adanya indikasi pembalikan arah untuk saat ini. Dan kalau kita lihat juga secara pergerakan harga dari BTC sendiri ini masih cenderung potensial ya mendapatkan tekanan jual. Volume perdagangannya kemarin sempat mengalami kenaikan, namun sepertinya ada follow up yang terlambat dilakukan oleh para buyers. Jadi andai kata nih pergerakan Bitcoin mengalami kenaikan tipis di perdagangan hari ini, itu bisa aja merupakan sebuah peningkatan sementara aja buat market, teman-teman. Jadi kita masih perlu melihat beberapa indikasi supaya bisa melihat ya seperti apa peluang, apakah market bakalan strong uptrend atau justru kenaikan ini hanyalah sementara aja. Kemarin Bitcoin sempat naik sampai 65.200-an, cuman akhirnya dia kena reject ya di level tersebut. Sepertinya tekanan jual juga masih terjadi. Ya paling gitu sih dari DXY, masih agak strong ya indeks dolarnya. Kemarin S&P 500 justru terus mengalami kenaikan dipimpin oleh Nvidia. XAU mas stabil. Ya, sementara itu paling ya sabar-sabar aja bagi teman-teman. Ingat yang udah punya dana, udah menyisihkan dana yang mau di-CI, tetap aja sama planning kalian. Saya rasa ini adalah fase yang cukup wajar terjadi pada market ya. Memang sebelum yang namanya rally, kita butuh banyak sekali akumulasi, khususnya akumulasi di harga-harga bawah, teman-teman. Dan kita belum dapat juga data dari Glassnode terkait dengan data on-chain, apakah kemarin ada akumulasi yang terjadi pada market atau justru malah distribusi. Nanti kalau datanya sudah ada, kita akan coba untuk update ke teman-teman semua. Oke, gitu aja deh paling buat update kali ini. Semoga videonya bisa bermanfaat. Bila mana ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, feel free aja untuk join di komunitas Telegram kita, atau teman-teman juga bisa discuss di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja. Akhir kata saya Andre, makasih.